Hadirin yang berbahagia, supaya waktunya lebih leluasa buat CGP kita untuk memaparkan visi dan prakarsa perubahannya kepada yang terhormat Ibu Rini Rudianti SPD, disilakan. Telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan visi guru penggerak. Nah, selanjutnya saya berterima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan ruang dan waktu yang seluas-luasnya untuk saya, serta semua fasilitas yang ada di sini. Saya ucapkan terima kasih Bapak. Selanjutnya saya berterima kasih kepada rekan-rekan guru, rekan-rekan sejawat yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menyaksikan atau berada di kelas kita ini. Saya akan memaparkan tentang visi guru penggerak. Nah, selanjutnya syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dan berada di kelas ini untuk menyaksikan visi guru penggerak. Nah, Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan di kelas kita, saya mengusung beberapa keyakinan kelas. Ini masih fleksibel ya Bapak Ibu, masih fleksibel, bisa dikurangi atau bisa ditambahkan. Barangkali ada yang tidak setuju dengan apa yang saya usung. Kita bacakan dari nomor 1, peserta aktif dalam kegiatan. Saya berharap semua peserta termasuk saya di sini kita bisa sharing di kelas ini. Lalu boleh makan dan minum. Mungkin nanti snacknya ada di sebelah sana ya. Snacknya belum dibagikan. Boleh makan dan minum selagi tidak mengganggu kegiatan kita hari ini. Lalu tidak meninggalkan ruangan kelas sebelum kegiatan selesai. Tetapi ini masih kalau ada kegiatan yang urgent atau kebutuhan lainnya boleh saja Pak. Barangkali Bapak ada keperluan yang lain, silakan. Lalu terakhir kebersihan kelas. Ini kita biasakan kita datang kelas dalam keadaan bersih. Nanti kita selesai dari acara ini kita biasakan untuk bersih kembali kelasnya. Mungkin nanti ada sisa atau sampah makanan kita bisa kumpul dan kita sama-sama buang ke tempat sampah ya Bapak Ibu. Bagaimana ini, ada yang mau ditambahkan atau sudah cukup? Ya, terima kasih. Sudah cukup, berarti saya tidak harus mengetik lagi Bu. Nah, selanjutnya sebelum kegiatan saya mau ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Saya soalnya agak tegang di sini Pak. Pertama ada Ibu PP dan ada Bapak Kepala Sekolah di sini. Saya mau ice breaking dulu, menguji konsentrasi karena saya sudah mulai tidak konsentrasi ini. Nah, jadi saya menguji konsentrasi Bapak Ibu. Sebelumnya saya mau imbing-imbingi dengan saya punya door prize Bapak Ibu. Saya punya door prize. Jadi ice breakingnya seseorang pergi ke bulan selama membawa 12 barang untuk bekal. Nah, pergi ke bulan membawa 12 barang untuk bekal. Bekal yang pertama membawa jaket, mungkin takut di bulan nggak tahu kepanasan atau kedinginan. Lalu bekal yang kedua membawa foto, mungkin nanti bisa rindu kepada keluarga dan sebagainya. Lalu bekal yang ketiga makanan. Pertama jaket, kedua bawa foto, lalu yang ketiga makanan. Kalau boleh saya tahu, ada yang tahu bekal yang keempat apa Bu? Hah? Api. Untuk apa Bu api di bulan Bu? Apa bisa membakar api di sana? Saya boleh tahu Ibu alasannya kenapa Ibu membawa api ke bulan? Boleh tahu Ibu, silakan. Kan ini seperti seorang di bulan coba sekarang untuk bekal. Pada yang pertama ini di sana. Barang yang kedua foto, karena bulan itu nanti
tanpa foto, berkomunikasi, dan yang ketiga makanan. Setiap kali kita boleh makan. Dan untuk yang keempat tadi saya menjawab api. Apa api? Mungkin nanti bulan akan masak. Kan masak dulu api. Oke. Tepuk tangan. Untuk Ibu Rizka katanya membawa api karena harus masak bulan. Oke, ini kayaknya makanan terus ya. Nah, jadi bawa api, tapi Ibu Rizka memang api bisa dibawa ke bulan, tapi saya rasa alasan Ibu itu masih kurang tepat dengan dihubungkan dengan konsentrasi kita kepada soal ini. Bapak kepala mungkin semuanya mau coba apa yang harus dibawa. Boleh api, tapi alasannya mungkin agak ya oke. Ada 2-3 makanan, terus bersama api. Saya foto makanan api. Kalau saya minum. Minuman. Saya tanya yang keempat, Pak. Yang keempat. Saya keempat. Oh, bisa api, tapi alasannya apa ya? Oke. Api. Masih minum. Bisa boleh, Bapak mau apa? Api atau mau Minuman. Minuman. Boleh tanya? kasih tanya apa yang keempat? Oh, yang keempat. Apa ada makanan? Apa alasannya? Iya. Alasannya Pak, boleh tahu alasannya? Sama-sama makanan tuh nggak ada buah-buah. Kenapa membawa apel? Karena membawa apel, tadi saya lihat sudah, foto sudah, makanan sudah, api sudah, buah-buahnya. Ya, karena menunjuk dari jauh dari 2 bulan 12 bulan. Kalau saya dulu kalau mau foto sama tadi foto makanan begitu Pak. Misalnya gitu. Oh iya, bagus sekali. Jangan buat tapi mungkin alasan tulisnya pasti karena berat makanan ya Bu ya. Tapi nanti lebih jeli karena di sini 12 bulan, 12 sekarang. Kita konsentrasinya kepada bulan, jangan di bulan. 12 bulan. Kalau yang pertama jadi Januari, belum Februari, ketiga membawa makanan Maret, keempat bisa apel, bisa api, tapi selanjutnya bisa ya. Nah, di CPP kemarin kami sebelum menentukan visi diberikan kalimat perubahan tentang cita-cita untuk murid Bapak Ibu. Jadi sebelum melangkah ke visi, kami disuruh menentukan apa cita-cita kita terhadap murid. Nah, di sini sudah disediakan kalimat penumpang, saya akan kirim linknya Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu melengkapi kalimat penumpang yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang kita menginginkan murid kita seperti apa di masa depan. Di sini kan cita-cita ya Pak, jadi kita ingin apa murid kita di masa depan, apakah contohnya yang mulia, disiplin, misalnya mandiri, dan sebagainya. Lalu, nah sudah ada pertama menginginkan siswa kita kreatif. Lalu menginginkan siswa kita yang berakhlak mulia. Luar biasa sekali. Selanjutnya menginginkan siswa kita yang kritis, beretika, sopan dan santun. Soleh dan solehah ini termasuk akhlak yang mulia ya Pak Ibu. Nah, luar biasa sekali Bapak Ibu bisa dilihat di sini.
positif sekali, ada kreatif, berakhlak mulia, kritis, beretika, sopan bersatu, soleh, soleha, 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 pintar dan bertanggung jawab. Luar biasa sekali. Ini keinginan kita untuk murid-murid Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita melangkah ke kalimat perumpamaan yang kedua. Saya percaya bahwa murid adalah anak yang baik. Masya Allah sekali. Amin. Insya Allah akan berjalan dengan baik. Selanjutnya seseorang yang memiliki potensi. Luar biasa sekali. Selanjutnya siswa dan siswi yang kreatif. Anak yang baik, saya percaya bahwa murid adalah anak yang baik. Murid anak yang baik. Nah, mungkin bisa dilanjut ke kalimat penumpang yang ketiga. Di sekolah saya mengutamakan kepentingan siswa. Luar biasa. Mengutamakan anak yang berkarakter. Yang sudah boleh langsung diisi saja nomor-nomor yang berikutnya. Nah, kepentingan siswa dan kepentingan sekolah. Luar biasa. Ada yang mau membantu saya untuk membacakan kalimat-kalimat penumpang di depan sini? Iya, Bu Rizka, boleh. Tolong bacakan kalimat isi daripada kalimat penumpang yang pertama. Ini cita-cita teman-teman kita ya. Saya untuk yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang kreatif, berakhlakul mulia, kritis, beretika, sopan dan santun, soleh, soleha, sama soleh dan soleha, pintar dan bertanggung jawab. Bisa dilihat di sini ya, Ibu dan rekan-rekan semua bahwa sangat positif sekali impian kita terhadap murid-murid kita. Soleh, soleha, kreatif dan sebagainya. Nah, lalu selanjutnya ya. Untuk yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah anak yang baik, seseorang yang memiliki potensi, siswa-siswi yang kreatif, kemudian sama anak yang baik dan juga siswa yang menyenangkan. Oke, selanjutnya di nomor 3 bisa. Di sekolah saya mengutamakan kepentingan siswa, anak berkarakter, kepentingan siswa dan kepentingan sekolah, kemudian siswa dan siswi. Nah, Untuk yang selanjutnya, di sekolah saya sadar betul bahwa mereka itu butuh bimbingan untuk mencapai cita-citanya. Kewajibannya yaitu belajar. Kemudian anak harus benar-benar berpendidikan. Dan mereka itu adalah anak-anak yang berpotensi. Nah, yang selanjutnya, saya dan guru lain di sekolah, saya yakin untuk berkolaborasi mencapai tujuan, kemudian menjadikan siswa menjadi lebih beretika, sopan dan santun, bahwa anak-anak kami adalah anak-anak yang memiliki potensi, kemudian mampu membuat anak berpendidikan dan berkarakter, dan juga menggali kemampuan kreativitas siswa, kemudian sama untuk berkolaborasi. Untuk yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa kebutuhan murid berbeda-beda. Siswa memiliki daya kreativitas yang tinggi, siswa memiliki karakter yang berbeda-beda. Tiap anak berbeda-beda, anak-anak perlu bimbingan dan arahan untuk menjadi anak yang berkarakter, dan murid yang adalah yang utama. Terima kasih. Terima kasih Bu Rizky atas bantuannya. Tepuk tangan dulu untuk Bu Rizky yang telah berkenan membacakan kalimat-kalimat penumpang yang telah diisi oleh rekan-rekan kita. Terlihat di sini bahwa cita-cita kita terhadap murid sangat mulia, sangat mulia. Banyak karakter-karakter atau karakter-karakter profil pelajar Pancasila yang ada di sana ya. Nah, selanjutnya
cita-cita Bapak Ibu sebelumnya dengan visi misi sekolah kita. Nah, di sini visi misi SMP Negeri 1 Cijinjing mewujudkan siswa-siswi SMP Negeri 1 Cijinjing pada tahun 2026 yang berakhlak karimah, berprestasi dan berwawasan lingkungan sehat. Nah, di sini saya mohon pendapat dari rekan-rekan semua, apakah impian-impian kita yang sebelumnya telah sesuai dengan visi sekolah kita? Ada yang berkenan untuk jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau melihat dari visi sekolah kita ya, kalau menurut saya sekolah kita alhamdulillah sudah menuju ke sana ya. Kita dapat melihat siswa-siswi kita itu sudah memiliki karakter terutama yang kaitannya yaitu dengan bertahan dan kemudian dari segi prestasi siswa-siswi kita juga sangat sangat berprestasi. Hampir di setiap program, hampir di setiap wilayah, misalnya Kabupaten Jaya, misalnya kita kabupaten, alhamdulillah siswa-siswi kita ada yang lolos ke sana. Dan mudah-mudahan nanti mereka bisa lanjut ke provinsi ini. Kemudian mengenai berwawasan lingkungan sehat, alhamdulillah banyak guru-guru yang di sini yang melihat. Jadi sekolah kita asli hijau dan kemudian terlihat bersih. Jadi menurut saya visi sekolah yang sasarannya pada tahun 2020 pasti akan terwujud. Jadi tinggal ibu sini sebagai CDP untuk mendukung visi sekolah ini supaya lebih terarah dan juga cepat tercapai. Jadi itu dari saya Bu. Terima kasih untuk sekolah melihat siswa-siswi yang pada level yang bagus dan kalau mungkin itu visi dan sekolah itu seluruh warga seluruh warga sekolah ya bisa dilaksanakan jangan hanya sekolah, tapi yang memang itu sesuai kita pada tahun 2026 itu yang akan kita laksanakan itu yang ahli akan lebih baik kalau seluruh warga bukan kita masuk ini. Nanti kalau dalam benar ke visi-visi CDP bisa ada apa baru dari seluruh warga. Ini yang merupakan dari kasus tadi yang berwawasan ini berwawasan global. Berwawasan global masuk Indonesia secara juga. Jadi ada yang masih zaman. Ini adalah banyak bukan visi-visi global. Jadi ada berwawasan Indonesia sedikit berwawasan global. Global termasuk dalamnya itu apa? Lingkungan sehat juga anak yang presiden zaman ini tidak ketinggalan. Begitu yang sama. Terima kasih untuk Pak Agus, Pak Kepala Sekolah dan Pak Wahid atas
pemahamannya tentang siswa. Nah, mungkin Opi maksud ya kalau kita kan ada ini kan anak yang soleh, soleha, itu maksudnya ke orang yang rajin sholat, misalnya sedang mengaji itu masih ke sifat satu. Nah terus Pak Opi maunya berwawasan global karena katanya di berwawasan global itu termasuk pada wawasan lingkungannya. Itu Pak Opi. Ya, kedepannya mungkin bukan direvisi, mungkin untuk tahun 2026 karena kita akan menambahkan lagi dengan berwawasan global sesuai dengan zamannya mungkin direvisi maksudnya gitu. Ya, terima kasih. Nah selanjutnya ini sedikit saya menceritakan apa yang sedang saya tempuh di CGP atau PGP Pendidikan Guru Penggerak. Nah, visi murid di masa depan, visi ini keinginan mereka nanti gitu, itu akan jadi seperti apa? Cita-cita kita. Nah, pertama di dalam Pendidikan Guru Penggerak pada modul 1.1 kami mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang mana bagian dari filosofi beliau itu adalah sebagai dengan semula Hasan Budayani diberikan sebagai contoh atau suri tauladan di tengah guru sebagai motivasi dan juga sebagai pendorong agar selamat dan bahagia. Dan selanjutnya ada pelajaran yang selanjutnya ada nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2. Nah saya sekarang sedang berada di posisi ini, posisi guru penggerak pada modul 1.3. Sedang berada di pada modul 1.3. Bapak ternyata perjalanan saya masih jauh Pak. Nah masih jauh. Tapi ini dihubungkan dengan visi murid atau cita-cita murid kita di masa depan harus mencakup dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Dan nanti kita menggunakan query apresiatif lalu dengan tahapan-tahapan bangsa. Nah, Bapak Ibu mungkin masih bingung tentang ini akan ada di materi-materi selanjutnya. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, ada yang sudah lupa dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Ingat bahwa kita harus aktif, jadi harus melibatkan semua pihak. Ada yang bisa ada yang masih ingat dimensinya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Rini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab mengenai profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, berkebinekaan global, ya, gotong royong, mandiri, benar, kritis, dan kreatif. Terima kasih Ibu, dan itu untuk menentukan visi-visi seharusnya kita sudah di luar kepala ya. Ya itu tadi betul sekali apa yang dipaparkan oleh Ibu Lisa, profil pelajar Pancasila. Itu hanya mengingatkan saja, takut lupa. Nah, keterkaitan visi guru penggerak dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Guru penggerak mempunyai peran dalam mewujudkan pendidikan serta didik yang berkepribadian profil pelajar Pancasila yang tadi telah dipaparkan oleh Ibu Lisa. Dalam menyusun visi guru penggerak sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun segala kodrat yang ada pada anak dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Lalu pembelajaran harus berpihak pada murid. Nah, keterkaitan nilai, peran guru penggerak dan visi guru penggerak. Di sini ada nilai-nilai guru penggerak. Nilai guru penggerak berpihak pada murid, berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, mandiri, dan inovatif. Lalu peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran,
menjadi coach bagi guru lain, ya bagus. Lalu mendorong kolaborasi, menunjukkan kepemimpinan murid, lalu menggerakkan komunikasi praktis yang sudah sering dilakukan oleh Pak Agus dan Bu Nina. Visi guru penggerak harus mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya ini tadi yang paradigma inquiry apresiatif atau yang sering dikenal IA. IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif ya Pak Agus, yang mungkin sering dilakukan oleh Bu Nina Pak, dan berbasis kekuatan. Pendekatan ini menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan hal baik di sekolah, dan hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk menuju ke arah yang lebih baik. Nah, lalu tahapan-tahapannya mengacu pada tahapan bagja. Sebelum ke tahapan bagja, saya akan memaparkan visi guru penggerak. Ini visi saya, ini merujuk pada visi-visi sekolah. Jadi ini visi untuk mewujudkan visi-visi sekolah. Jadi saya mempunyai keinginan mewujudkan generasi yang cerdas dan tangguh, serta berakhlak mulia dan berwawasan global. Terima kasih. Visi yang saya inginkan adalah mewujudkan generasi yang cerdas dan tangguh, serta berakhlak mulia dan berwawasan global. Ada ya, ada sedikit yang diinginkan oleh Pak Omri. Ujungnya saja yang kita. Nah, prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi saya sebagai guru yang tadi telah saya paparkan. Nah, ini prakarsa perubahannya mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan minat belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Ini saya Pak juga membaca situasi di sekolah kita, karena terbilang sekolah kita sudah mapan dengan teknologi. Salah satunya yang saya gunakan sekarang, lalu di internet, siswa kita sudah hampir semuanya mempunyai gadget Pak. Nah, jadi kalau dilarang membawa HP ke sekolah, sebenarnya saya tidak setuju Pak. Mungkin bisa dikaji ulang gitu, karena lebih banyak manfaatnya. Masalah madarat mungkin itu tergantung kita cara penggunaannya Pak. Nah, selanjutnya, nah ini kita masuk ke bagja. Tahapan ini untuk mewujudkan prakarsa perubahan yang saya paparkan tadi. Bagja ini menurut bahasa Sunda bahagia. Jadi tahapan-tahapan ini diharapkan bisa membahagiakan kita semua, yang bisa memudahkan kita semua. Nah, bagja ini yang pertama ada buat pertanyaan utama, lalu ambil pelajaran, kemudian gali mimpi, lalu jabarkan rencana, dan terakhir ada atur eksekusi. Nah, pada tahap ini Pak, yang pertama Bapak Ibu sekalian, buat pertanyaan utama dari B, baca dari B, buat pertanyaan utama. Nah, pada tahap ini pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan, aset, potensi atau peluang. Nah, selanjutnya tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan serta konfirmasi prioritas dari prakarsa perubahan yang telah dibuat. Nah, lalu saya mempunyai pertanyaan seperti ini. Apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan? Nah, saya tadi ingin mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan menggunakan teknologi. Nah, lalu bagaimana cara mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan? Mengapa siswa kurang berminat dalam belajar? Lalu bagaimana cara menumbuhkan minat siswa belajar? Nah, tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah yang pertama, studi literatur untuk menambah perbendaharaan tentang metode
metode yang pertama. Nah, teknik dan media pembelajaran yang menyenangkan. Ini bisa kita dapat dari mana saja ya, di PMN, Pancasila, lalu dewasa ini internet, banyak ya, bisa cari-cari di sana. Bisa baca-baca buku juga, banyak sekali metode yang sebenarnya belum terjamah oleh kita. Nah, lalu berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah ini karena saya tadi ingin menggunakan teknologi, saya mungkin berkolaborasi dengan rekan sejawat yang mengerti di bidang IT, misalnya guru TK atau guru-guru yang telah mumpuni di bidang teknologi. Nah, selanjutnya menggali informasi semisal angket, observasi, dan wawancara. Lalu sharing dengan rekan yang telah mampu menemukan minat belajar siswa ini ada buat pertanyaan pertama. Nah, kemudian ada ambil pelajaran. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan atau aset atau potensi atau peluang lewat kegiatan penyelidikan. Nah, tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil atau besar, survei atau kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak. Nah, saya mempunyai pertanyaan di sini, siapa saja yang telah berhasil mewujudkan pembelajaran menjadi menyenangkan sekaligus menumbuhkan minat belajar siswa? Nah, kegiatan apa saja yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran menjadi menyenangkan sekaligus menumbuhkan minat belajar siswa? Tindakan saya adalah mencari rekan kerja yang benar-benar sudah mampu membuat pembelajaran menjadi menyenangkan sekaligus menumbuhkan minat belajar siswa. Lalu melakukan wawancara dan sharing dengan rekan. Nah, maka ini sudah saya tempuh. Saya mencoba, sebenarnya ini agak sedikit saya memberanikan diri karena kadang-kadang kalau kita ingin berpandang ke kelas guru tertentu itu sering dibilang supervisi. Ya bagus. Padahal saya masih sangat junior, akan mensupervisi senior. Padahal bukan supervisi. Saya berangkat dari wawancara dengan peserta didik. Rata-rata siswa ini menyebutkan salah satu guru pembelajarannya sangat menyenangkan. Menyebutkan guru A, pembelajarannya sangat menyenangkan. Saya penasaran dan saya langsung mengajak mewawancara beliau, berupa sharing, ngobrol-ngobrol kecil biasa, apa saja yang dilakukan oleh beliau. Tapi saya merasa saya masih haus akan ilmu dari beliau karena untuk penjelasan saja saya merasa tidak cukup. Waktu itu saya memberanikan diri, apapun hasilnya saya memberanikan diri mengatakan beliau, Ibu bagaimana? Jadi tahu ini perempuan ya. Ibu bagaimana Pak Agus dan Pak Opi, mohon maaf sudah masuk kategori. Ibu bagaimana kalau saya bertandang ke kelas Ibu? Saya hanya ingin menyaksikan saya dari murid saja di belakang. Saya ingin mengetahui bagaimana proses pembelajaran Ibu karena banyak sekali pendapat positif yang saya dengar bahwa Ibu menciptakan pembelajaran menyenangkan. Dan di luar ekspektasi saya, karena biasanya senior lebih nanti menayangkan itu. Tidak, beliau mengatakan, ayo mari, sangat terbuka sekali. Ayo mari ke kelas saya. Ayo lihat saya, kalau pembelajaran saya ada yang kurang, boleh kita koreksi bersama, kita sharing apa yang kurang. Tapi kalau ada yang bisa diambil dari proses pembelajaran saya, silahkan adopsi saja. Luar biasa sekali ini sedikit pengalaman yang saya punya dan bisa jadi pelajaran untuk kita semua bahwa jangan pelit-pelit ilmu gitu. Jadi buat atau jangan pelit menyebarkan pemahaman baik untuk rekan-rekan kita. Dan ini untuk kemajuan bersama. Nah, lalu jadi yang selanjutnya ada di gali mimpi. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan
diarahkan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud. Jadi ini bila mana prakarsa perubahan telah terwujud. Nah, tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Nah, di sini harapan yang ingin dicapai untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan menimbulkan minat belajar siswa. Lalu bagaimana perasaan guru terhadap siswa yang telah memiliki minat belajar yang tinggi? Nah, di sini saya akan melakukan saya bersama siswa membuat harapan dan evaluasi mengenai proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ada jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam mencapai mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap ini. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan? Lalu bagaimana cara mengukur peningkatan minat belajar siswa? Kemudian apa yang harus dilakukan agar siswa terus memiliki minat belajar yang tinggi dalam pembelajaran? Nah, tindakan yang akan saya lakukan, merancang pembelajaran dengan metode atau teknik atau strategi serta media yang menyenangkan. Lalu membuat deskripsi minat siswa dengan cara angket, survei, dan wawancara. Kemudian mengkondisikan situasi kelas agar terus menyenangkan bagi siswa. Nah, ini langkah terakhir, atur eksekusi. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan. Lalu tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misal protokol, budaya belajar, monitoring, evaluasi, dan refleksi. Nah, pertanyaan saya, siapa saja yang akan saya libatkan dalam rancangan ini? Siapa yang dapat mengarahkan dan memantau dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan sekaligus menumbuhkan minat belajar siswa? Lalu apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah tujuan dari perencanaan ini tercapai? Yang saya libatkan adalah kepala sekolah, pengawas mapel, lalu rekan-rekan guru. Selalu melakukan refleksi pada setiap akhir pembelajaran, membuat wadah diskusi siswa, kemudian mengembangkan rencana tindak lanjut pembelajaran dan berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah. Bapak Ibu guru, mungkin itu ada tahapan bagja untuk tahapan bagja dari prakarsa perubahan yang saya usung. Nah, dalam kegiatan kita kali ini mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan. Oh iya, bagus. Satu nama saya Agus. Khusus untuk ilmu KPR. Saya di sini merasa bangga ternyata ada guru di sini yang sungguh bersemangat, yang bercita-cita untuk istilahnya melakukan kajian dan pendidikan yang khususnya yang berpihak kepada diri. Salah satunya yang mengikuti kegiatan
kegiatan CTP. Mengenai yang Ibu ini tampilkan, mungkin Bapak dan Ibu bisa kita kasih plus yang kedua ini. Saya lihat visi sekolah dengan visi yang Ibu ini usung, saya lihat itu sudah cocok, sudah sinkron. Jadi visi Ibu ini di sini memang seharusnya mendukung visi sekolah. Jadi saya lihat di sini visi itu mewujudkan generasi yang cerdas, tangguh, serta berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan. Kemudian itu juga bagaimana cara untuk melaksanakan visi, itu dengan melaksanakan prakarsa perubahan. Di sini Ibu jadi prakarsa perubahan itu mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan minat belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Nah, kan kalau saya perhatikan dan juga melihat ya, kalau prakarsa perubahan itu kan menyelidiki, ya, menyelidiki atau juga mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekolah dan sekaligus berpeluang. Nah, tadi Ibu sudah mengungkapkan masalah-masalahnya dan juga sekaligus peluang-peluangnya. Nah, sehingga akan muncul kesimpulan apa yang harus diubah. Jadi saya rasa di sini Ibu ini sudah mampu untuk melaksanakan perubahan, dan mungkin kita sebagai guru, rekan guru harus mendukung apa yang telah Ibu ini buat prakarsa perubahan. Mudah-mudahan nanti dapat tercapai. Mungkin sekitar seperti itu dulu dari saya. Mungkin ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Miko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Jepang ya, sekolah. Perkenalkan, Ibu, nama saya Risa Amelia. Saya ingin bertanya sebenarnya, tapi untuk yang Ibu paparkan dari prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan minat belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Yang ingin saya tanyakan bagaimana kalau di tengah perjalanan perubahan dalam pembuatan pembelajaran yang menyenangkan dengan media teknologi, ada rekan sejawat yang kurang pro dalam perubahan tersebut gitu Bu. Jadi contohnya ribet lah cuma ada gitu. Bagaimana Ibu cara menyikapinya? Seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin maksud Ibu ke arah nyinyir gitu ya, karena ya seperti yang kita ketahui, mungkin perkembangan teknologi ini tidak dikuasai oleh semua kalangan. Ketika tidak ingin mengembangkan diri, pasti akan tertinggal. Mungkin seperti itu ya. Karena ada generasi berikutnya yang lebih ingin menggunakan teknologi pada pembelajaran, mungkin agak sedikit itu Bu, merasa tertinggal, mungkin seperti itu. Jadi merasa agak berat, padahal ini sebenarnya kalau sudah dijalani dan dipelajari tidak berat. Tapi mungkin saya lebih berpendapat ke begini Bu, kitanya mungkin yang kurang pendekatan Bu. Itu kita kurang pendekatan, mungkin kita kurang memberikan masukan, atau bukan masukan ya, seperti menggurui kalau masukan, kurang berkolaborasi mungkin Bu. Nah, kepada guru-guru tertentu yang mungkin agak lamban menyerap
perkembangan teknologi. Mungkin kedepannya kita agak lebih perbanyak komunikasi, mungkin komunikasi santai, atau membuat suatu kelompok belajar yang misalnya ada aplikasi baru nih, biar ibu juga bisa memanfaatkannya. Ayo kita bikin kelompok untuk memaparkan cara penggunaan dan sebagainya. Tapi butuh kesabaran ekstra karena seperti yang dikatakan, belajar sesudah dewasa itu bagai melukis di atas air, mungkin agak sedikit susah. Cuman, nah, generasi bunda yang saat ini mungkin agak perlu sedikit kesabaran. Jangan diambil hati seperti itu karena kita kurang pendekatan. Kita koreksi diri aja terlebih dahulu. Kita mungkin kurang pendekatan kepada beliau-beliau ini, dan beliau merasa ditinggalkan gitu, Bu. Pembelajaran kita sudah memakai misalnya video apa atau apa, bagaimana edit video dan sebagainya, sementara mereka belum. Nah, itu salahnya kita, kurang menularkan apa yang kita tahu kepada generasi-generasi X. Ya, seperti itu. Ibu mungkin cukup? Ya. Bisa kita kasih applause untuk Pak Agus dan Bu Rizka. Ya. Ada surprise lagi. Nah, ini akhir dari kegiatan kita kali ini. Adanya visi ini dipengaruhi oleh suatu pandangan bahwa untuk mencapai suatu kesuksesan seseorang, kesuksesan organisasi, kesuksesan lembaga harus memiliki arah yang jelas. Sebagai calon guru penggerak perlu memiliki visi yang jelas dan berpihak pada murid agar dapat menciptakan kelas yang diharapkan bagi murid merdeka. Visi guru penggerak adalah mewujudkan anak-anak Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, inovatif, berkebinekaan global, mampu hidup bergotong royong, serta mampu bernalar kritis. Sekian pemaparan dari saya hari ini. Saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu PP Maya Sopa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.